Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Luar biasa, Allahu Akbar. Kurang kompak ya. Meskipun ini siang, tapi semangatnya harus tetap dijaga. Jadi kalau saya tanya kabar, kalian jawab Alhamdulillah, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Allahu Akbarnya yang teriak boleh, biar semangatnya semakin membara. Baik, saya mulai. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, sebelum Bapak mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa. Jadi supaya apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kemudian hari. Saya minta tolong untuk ketua kelas Mas Hafiz dipimpin berdoa. Belum kelas, marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Mas Hafiz. Selanjutnya Bapak akan absen. Siapa saja yang tidak hadir hari ini? Yang pertama, Mas Akbar hadir? Dispen, Pak. Oh, dispen. Kemana? OSIS. Wah, OSIS. Baik, kemudian Mbak Amira? Dispen. Oh, dispen juga. Banyak yang dispen hari ini ya. Juga sama. Mulai. Kemudian Mbak Febi Wahyuning? Oh, hadir. Oke. Kemudian Mbak Nafis? Hadir. Baik. Baik, yang tidak hadir hari ini Mas Akbar sama Mbak Amira ya, karena dispen OSIS. Nah, baik. Anak-anak, ada yang tahu hari ini kita mau belajar apa? Teks puisi, Pak. Iya, betul sekali karena sudah ditampilkan di depan ya. Jadi kita hari ini akan belajar tentang teks puisi. Jadi ada yang tahu nggak teks puisi itu apa? Coba yang tahu siapa angkat tangan? Ya, Mas Hafiz silakan. Teks puisi itu adalah teks yang isinya tentang apa perasaan seseorang pada semuanya. Iya, betul. Jadi teks puisi adalah karya sastra hasil ungkapan pemikiran dan perasaan manusia yang bahasanya terikat oleh irama. Jadi yang disampaikan itu terkait perasaan dan juga bahasanya itu terikat oleh irama. Jadi dalam penyampaian puisi itu tidak monoton seperti membaca teks biasa, tapi menggunakan suatu irama. Nah, kemudian ada jenis puisi. Nah, jenis puisi itu ada dua. Yang pertama ada puisi lama, puisi lama, dan yang kedua ada puisi baru. Nah, puisi lama ini bersifat terikat aturan, misalkan pantun. Nah, pantun itu bersaja AB-AB. Nah, kemudian ada syair dan juga gurindam, itu terikat aturan. Nah, kemudian yang kedua ada puisi baru. Nah, puisi baru ini bersifat bebas, jadi tidak terikat aturan dengan jumlah baris atau rima. Jadi kita bisa membuat puisi tersebut dengan bebas yang sesuai kita mau. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri puisi. Nah, ciri-ciri puisi itu yang pertama penulisannya dituangkan dalam bait. Nah, bukan berupa paragraf ya, bukan berupa paragraf seperti teks. Nah, biasanya dalam satu bait itu berisi 4 baris, bisa juga lebih, bisa 5, bisa 6, tergantung dari siapa yang membuatnya juga. Kemudian bahasa yang digunakan adalah bahasa kiasan untuk memperindah bunyi. Jadi bahasa yang digunakan di dalam puisi itu bersifat seperti bahasa imajinatif, kiasan. Kemudian yang ketiga, puisi itu menggunakan majas atau peribahasa. Nah, kemudian ada unsur pembangun puisi. Unsur pembangun puisi ini ada berapa? Ada yang tahu? Dua. Apa saja? Intrinsik dan ekstrinsik. Jadi unsur intrinsik ini adalah unsur pembangun dari dalam. Kemudian unsur ekstrinsik adalah unsur pembangun dari luar. Oh ya, maaf, PPT saya kebalik. Tipe. Nah, yang pertama unsur intrinsik. Nah, di dalam unsur intrinsik ini ada beberapa unsur. Yang pertama adalah diksi, pemilihan kata. Jadi dalam membuat puisi, itu diksi atau pemilihan kata itu juga perlu diperhatikan. Kemudian ada citraan atau imaji, yaitu unsur puisi yang memberikan gambaran dalam sebuah puisi.
Jadi puisi yang kita buat itu menggambarkan apa? Misal menggambarkan sebuah keadaan kondisi politik seperti apa saat ini. Misal menggambarkan perasaan kita dan sebagainya. Kemudian ada perwajahan tipografi atau bentuk visual yang dapat menambahkan makna puisi. Misalkan dalam pembacaan puisi itu didukung dengan raut muka yang mendukung supaya puisinya itu benar-benar dirasakan oleh pembaca. Misal dalam pembaca puisi sedih, ya kita harus ikut dalam suasananya tersebut. Jangan puisi sedih tetapi ketawa, atau membaca puisi sedih tapi marah-marah atau tegang seperti itu. Itu kan tidak cocok. Kemudian yang selanjutnya ada rima atau pengulangan bunyi dalam puisi yang bisa membentuk musikalisasi puisi. Yang terakhir ada gaya bahasa. Nah, penggunaan gaya bahasa ini yang dapat menghidupkan makna dalam pembacaan puisi. Nah, kalau pembacaan puisi tidak menggunakan gaya bahasa, nanti akan akan datar, puisi kita itu akan kurang enak dinikmati oleh para pembaca. Nah, selanjutnya unsur yang kedua yaitu ada unsur ekstrinsik. Yang pertama yaitu maaf sebelumnya, dari unsur ekstrinsik ini itu unsur yang dari luar seperti itu. Yang pertama sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang ada di dalam puisinya. Jadi sikap dari seorang penyairnya. Kemudian nada atau sikap penyair kepada pembaca. Jadi kepada pembaca itu penyair itu sikapnya seperti apa. Kemudian yang ketiga itu ada amanat. Amanat yang disampaikan dalam puisi tersebut itu termasuk ke dalam unsur ekstrinsik. Kemudian yang terakhir ada nilai, baik itu nilai moral, nilai pendidikan, dan juga yang lain-lain. Nah, selanjutnya setelah kita mempelajari unsur-unsur yang ada di dalam puisi, selanjutnya kita bisa mempelajari metode dan bagaimana teknik membaca puisi yang baik dan benar. Yang pertama itu adalah intonasi. Jadi variasi tinggi rendahnya nada untuk memberikan tekanan emosi, makna, dan penyampaian pesan dalam puisi. Jadi dalam penyampaian puisi seperti yang Bapak jelaskan di awal tadi, jangan seperti membaca teks biasa. Jadi dalam membaca puisi itu harus ada penekanan nadanya, seperti itu. Harus ada misal kata yang perlu ditekankan, maknanya itu apa, itu harus perlu ditekankan. Kemudian artikulasi. Nah, yaitu teknik penyampaian kata demi kata secara jelas agar puisi itu dapat tersampaikan maknanya. Nah, kemudian ekspresi. Nah, ini yang sangat penting. Dalam membaca puisi ini ekspresinya yang sangat penting. Seperti yang disampaikan tadi, dalam misal membaca puisi yang bertemakan sedih, ya kita harus menjiwai. Mungkin dari intonasi, ekspresi juga harus terlihat seolah-olah itu kita sedang sedih. Kalau misal kita membaca puisi yang bertemakan senang, ya kita harus senang seperti itu, mengikuti tema puisi yang kita bacakan. Kemudian gestur atau gerakan anggota tubuh, baik itu tangan, kepala, badan. Nah, itu juga mendukung dalam pembacaan puisi kita. Misal pembacaan puisi tentang pahlawan, itu kan biasanya semangat, kemudian didukung dengan beberapa gestur tubuh, misal mengepalkan tangan, seperti itu. Itu bisa juga dilakukan. Baik, itu sedikit pemaparan tentang puisi. Selanjutnya, Bapak memiliki video terkait pembacaan puisi. Nanti silahkan kalian simak isi dalam puisi tersebut. Yang saya dedikasikan untuk para petani. Mata luka sengkon karta, serupa mas mama. Bubuh mengantarkan ujangan hidup. Kecapi dalam suara sunyi menyendiri. Bubuh dan kecapi membalut nyeri. Menyatu dalam suara terluka, melukai, luka-luka menganga akibat ulah manusia. Tengah-tengah dalam tabung dan selang. Aku, seorang petani Bojong Sari, menghidupi mimpi dari padi yang ditanam sendiri. Kesederhanaan batang hidup dapat untuk dilipat bagi tabung.
1974, anak Aini yang tercinta berumur 29 tahun. Waktu yang muda bagi berdirinya sebuah negara. Lambang Garuda dasarnya Pancasila Undang-Undang 45. Rajut banyak peristiwa. Peralihan kepemimpinan yang mendesak. Bung Karno diganti Pak Harto dengan dalih keamanan negara. Pembantaian 6 jenderal, 1 perwira, 6 jam dalam 1 malam. Mati di ruang tak berguna, tak ada dalam rangka apa-apa. Bahkan di sejarah dunia, hanya di sejarah Indonesia. Pemusnahan golongan kiri, PKI, Haji Mati, pemimpin otoriter, rebelita, rencana pembangunan 5 tahun bisa jadi rencana pembantaian 5 tahun. Tahun-tahun berikutnya, udah mati penembak misterius, tak ada salah apalagi benar, tak ada hukum negara. Baik, itu contoh video yang dapat kalian lihat. Nah, dari video tersebut apa yang bisa kalian petik dalam pembacaannya? Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa menjawab nggak? Baik, Mas Hafiz. Jadi di dalam membaca puisi itu gerakan tangan, kemudian ekspresi, dan juga nada suara ketika membaca puisi itu sangat menentukan tersampaikannya puisi yang ingin dibawakan. Ya, betul. Jadi dalam membaca puisi seperti dalam video tersebut itu gerakan tangan, kemudian nada, kemudian mimik wajah itu sangat mempengaruhi. Jadi seseorang itu akan tahu, akan merasakan juga, ikut merasakan tentang puisi yang telah dibacakan. Seperti itu. Coba kalau puisi itu dibacakan dengan datar. Itu orang pasti akan menganggap bahwa puisi tersebut bukan puisi bahkan. Oh, orang ini membaca teks apa? Teks drama atau teks informasi atau teks deskripsi seperti itu tanpa adanya dukungan dari mungkin mimik wajah, kemudian gerakan tangan dan juga intonasi suara. Nah, selanjutnya setelah kalian mempelajari materi puisi tadi, kemudian kalian menonton contoh dari pembacaan puisi, Bapak minta kalian masing-masing untuk membuat puisi. Jadi temanya bebas. Silahkan kalian berekspresi sesuai apa yang ada di dalam pikiran kalian. Silahkan membuat puisi dengan tema bebas. Kemudian setelah itu nanti satu persatu bergantian ke depan untuk membacakan puisinya. Dan untuk teman yang lain nanti silahkan menanggapi untuk temannya ketika di depan. Jadi nanti Bapak beri waktu berapa? 15 menit ya? 15 menit cukup untuk membuat puisi, kemudian silakan nanti satu persatu maju ke depan untuk membacakan puisinya. Baik, persilakan untuk membuat puisinya. Sudah ya? Baik, siapa dulu yang ingin maju atau Bapak tunjuk? Ditunjuk aja ya. Baik, yang pertama silakan Mas Hendy untuk maju ke depan membacakan puisinya yang telah dibuat. Silakan dibacakan. Ya. Kalau judulnya api, api yang bernama rahmat tak mungkin dimatikan. Takkan dimatikan, maka kubiarkan jilat pada batu. Maka tergelap kemudian fisiknya. Korek saja rasa nyeri di rongga benak. Tugel saja lalu bakar, bukan. Kosongkan bola mata dari angan kita berlalu. Dunia kita dunia yang terlanjur. Mau apa lagi? Mau apa lagi? Sebelum pagi rahmat mengecut perut dahiku dan jiwa pun dan pipi kiriku kanan masih merah membekas dan wajahku masih merah jalanlah
anak-anak suatu waktu siapapun pasti tertegun. Baik, terima kasih untuk Mas Hendy telah membacakan puisinya di depan kelas. Selanjutnya ada yang ingin berkomentar tentang penyampaian puisi dari Mas Hendy? Ya, Mas Zaki, silakan dikomentari. Baik, ini mungkin sekedar kritik kecil. Ya. Menurut saya ada kurangnya ketika melihat contoh video yang sebelumnya, yaitu tentang gerakan tangan yang masih terdiam saja. Itu mungkin masih kurang itu menurut saya. Dari Mas Fikri menambahkan kritik. Jadi memang untuk pembacaan puisi dari Mas Hendy tadi memang dari gestur tubuh itu masih kurang seperti itu. Jadi untuk penghayatannya itu masih belum mengena. Terima kasih untuk Mas Fikri atas masukan dan kritiknya. Selanjutnya puisi yang kedua dari Mbak Feby. Silahkan membacakan puisinya di depan kelas. Di sini saya akan membacakan puisi tentang tema pendidikan. Langkah kaki menapaki jalan, tak tahu arah tujuan. Bagai hidup tak berpedoman, seperti hidup dilanda kebodohan. Hidup tanpa ilmu, bagai rumah tak berlampu. Gelap bagai abu, seperti bayangan yang sembuh. Pak, terima kasih. Terima kasih Mbak Feby. Baik, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau mengkoreksi atau menambahkan sesuatu kritik dari pembacaan. Baik, Mbak Anifa, boleh? Ya. Ya, betul. Kekurangannya itu mungkin untuk pembacaan puisi selain dibaca, Mbak Feby juga bisa menghafal agar tidak terlalu membaca teks. Terima kasih atas masukannya dari Mbak Anifa. Jadi sudah baik pembacaan puisi dari Mbak Feby. Nah, masukan dari Mbak Anifa itu terkait cara membaca. Mungkin dari Mbak Feby bisa menghafal puisinya sehingga lirik matanya itu tidak hanya tertuju pada teks, jadi bisa tertuju kepada para penonton. Itu sama dengan gestur. Jadi gestur wajah itu perlu diperhatikan untuk lebih menghidupkan puisi yang kita baca. Selanjutnya puisi yang ketiga yaitu Mas Hafiz, silakan. Puisi tentang kamu. Boleh. Untuk kamu, aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya aku. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan pada hujan yang menjadikannya tiang. Sekian, terima kasih. Sangat romantis sekali ya puisi yang dibacakan oleh Mas Hafiz. Baik, terima kasih Mas Hafiz. Dari teman-teman yang lain mungkin ada yang mau menambahkan masukan terkait puisi yang dibacakan oleh Mas Hafiz. Dari teman-teman ada yang mau menambahkan? Mas Hendy, Pak, katanya Pak. Oh, Mas Hendy mau menambahkan. Silakan, Mas Hendy. Dari yang ditampilkan dari Mas Hafiz tadi lebih baik daripada saya dan Iya. Sebagai bahan introversi ya. Boleh. Oh, sih. Dan dari yang disampaikan juga sangat bermakna. Baik, terima kasih masukan dari Mas Hendy. Jadi memang puisi yang dibacakan oleh Mas Hafiz sungguh romantis ya. Puisi karya Sapardi Djoko Damono yang dibacakan oleh Mas Hafiz. Baik, anak-anak,
Jadi apa yang kalian rasakan ketika membaca puisi tersebut? Yang membacakan puisi tersebut, apa yang kalian rasakan setelah membaca puisi? Lega. Mas Hafiz lega setelah membacakan puisi. Mbak Febi, apa yang kamu rasakan setelah membaca puisi? Bangga. Baik. Untuk Mas Hendy, apa yang kamu rasakan setelah membaca puisi tersebut? Lebih tenang hatinya. Nah, baik. Nah, baik. Jadi untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan. Untuk materi yang minggu depan masih terkait materi puisi. Jadi karena ini kan masih belum semua yang maju ya. Untuk materi minggu depan masih melanjutkan puisi. Jadi teman-teman yang belum maju itu dipersiapkan lagi puisinya, mungkin ada yang perlu dibenahi, mungkin perlu latihan dan sebagainya, bisa dipersiapkan untuk pertemuan minggu depan, supaya pertemuan minggu depan itu hasilnya maksimal. Baik, sebelum Bapak tutup, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Baik, sebelum pembelajaran diakhiri, mari kita baca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan juga menjadi pahala bagi kita semua di kemudian hari. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Rek.